Mendengar apa? Bahwa Allah efeknya terlalu kenceng, Bang. Jadi suaranya itu eko, menggema begitu. Iya, iya. Allah Mohon sudah maaf. menetapkan takdir atau sudah menetapkan ketentuan apa yang akan terjadi terhadap umat manusia, bahkan seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum makhluk itu diciptakan. Betul? Betul? Oke. Artinya Anda sudah ditetapkan bahwa Anda nanti begini dan begitu, sudah ditakdirkan, namanya qadarullah. Betul? Betul. Oke. Jadi kalau ada seorang muslim berzina ataupun korupsi, apakah itu adalah takdir Allah? Takdir Allah. Oke, pertanyaan saya, apakah Allah akan menuntut pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan sementara itu takdirnya? Menuntut. Makanya saya bilang, Bang, sudah waktunya umat muslim menyeret Allah ke rumah sakit jiwa. Kenapa saya katakan begitu? Coba, Bang, kenapa saya katakan begini? Ini barang, ini robot ciptaan saya. Saya sudah desain, saya sudah takdirkan dia bahwa kalau dia ketemu api, dia akan menyemburkan air. Artinya robot pemadam kebakaran. Takdirnya sudah begitu. Saya set begitu. Settingannya udah begitu. Ketika dia melakukan tugasnya, ketika dia melakukan sesuai yang sudah saya setting, apakah saya tuntut pertanggungjawaban dari dia? Karena kamu memadamkan api sesuai dengan keinginan saya, akan saya buang kamu ke neraka jahanam. Ketika saya memperlakukan itu, berarti saya tidak waras lagi. Betul? Bagaimana mungkin saya tuntut dia atas tuntutan yang saya sendiri membuat dia demikian? Iya. Itulah Allah kalian, itulah Tuhan kalian. Bagaimana Allah menuntut orang, menghukum orang yang korupsi, sedangkan korupsi itu adalah kehendak dia, ketetapan dia, takdir dia. Makanya saya bilang, wahai umat muslim, seretlah Allah ke rumah sakit jiwa. Coba, silakan tanggapannya. Iya, jadi begini, Bang Edis, yang dimaksud dengan suatu qadarullah di situ, ya memang benar semuanya itu memang sudah Allah tentukan ya atas kehidupan manusia. Nah, satu hal lagi, kalau di dalam itu kan sudah masuk ke dalam hakikat ya, dalam hakikat bukan syariat lagi apa yang tadi disampaikan oleh Bang Edis itu ya. Jadi di dalam Islam itu ada suatu penjelasan di dalam ilmu hakikat bahwasanya semua manusia, semua orang-orang beriman di dalam Islam itu tidak bisa membawanya ke surga semua amal-amalnya. Jadi walaupun dia sudah setiap hari ibadah, jengkang-jengking, sholat, kalau memang takdir Allah dia tidak di surga, ya dia tidak akan masuk surga, kan seperti itu. Bang, nampaknya kita salah mengerti nih, Bang. Bang, yang saya tanyakan bukan soal itu, Bang. Yang saya tanyakan, apakah Allah akan meminta pertanggungjawaban atas umat manusia yang korupsi? Sementara itu adalah ketetapan dari dia, takdir dia. Ibarat kata Allah tuh bikin wayang. Dia bikin wayang. Jadi manusia ini hanya wayang saja yang menjalankan ketetapannya, takdirnya. Bang, kalau wayang saya tentukan untuk berbikin dosa, untuk berbuat kejahatan, masa saya nuntut dia, kenapa kamu bikin kejahatan? Kenapa? Kenapa kamu jahat? Yang bikin jahat kan dia. Gimana sih? Coba. Jadi begini Bang, yang perlu diketahui itu bahwa salah satunya adalah sifat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu yang pertama ya. Jadi kalau di dalam ilmu hakikat ya, kenapa kok Allah kok menuntut seseorang yang sudah melakukan maksiat, sedangkan maksiat itu adalah kehendaknya sendiri. Ya kan, abang tahu nggak kisahnya iblis, bagaimana tentang kisahnya iblis di dalam Islam? Abang tahu nggak?
pada mulanya dia itu meminta kepada Allah supaya menggoda manusia. Bahkan Allah itu, setan itu adalah Rasulullah di dalam Al-Quran. Loh, Bukan, saya bukan. tunjukkan Bang, Bukan setan seperti itu Rasulullah. Bukan seperti itu. Mau saya tunjukkan dalilnya bahwa setan itu Rasulullah? Iya, silakan tunjukkan, Baik. tunjukkan. Ini Surat agak apa, sedikit surat menyimpang apa? ya. Nih ya. Surat apa? Baik. Abang ada Quran di sana? Ada. Baik, tolong bukakan Quran surat Maryam Ada yang ayat yang ke-83. Surat Maryam ayat 83. Ya, sudah ketemu Bang Edis. Oke, alam tara anna, coba terjemahnya aja. Ya. Alam taro anna arsalna syaiton. Tidakkah Oke. engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan Oke, itu di dalam kepada bahasa orang Arabnya, kafir? Oke, di dalam bahasa Arabnya anna arsalna saitina, betul? Iya. Saya Sayatin. telah arsal itu mengutus, menjadikan dia rasul. Arsal itu dari kata rasul, betul? Iya. Nah, Salah ya. Oke, jadi Allah itu, setan itu Rasulullah nggak? Bukan di situ. Itu maknanya bukan di situ, Bang Edis. Coba dengerin lagi ya, dengerin. Iya. Kami, Jadi maknanya seperti ini, Bang Edis. Saya jelaskan dulu ya. Yang dimaksud arsalna itu di situ adalah mengizinkan, maksudnya mengizinkan. ya, Memberi kita jalan jangan gitu. pakai tafsir dulu. Arsalna itu dari kata Rasul, betul? Iya, Rasalah sama ya. Oke. Sama. Jadi siapa yang diutus oleh Allah? Setan. Setan. Aku bersaksi. Mana aku Ayo. bersaksi? Tidak ada aku bersaksi di situ. Berat. Setan utusan Allah nggak? Setan bukan di situ, maksudnya bukan utusan, Bang Edis. Anna arsalna. Jelas loh ini, Bang. Iya, Saya cuman mengutus. penafsirannya- Anna arsal. Saya mengutus. Penafsirannya di situ bukan mengutus, Bang Edis, tetapi mengizinkan. Coba dibaca Kenapa? terjemahannya saja, Bang. Dibaca terjemahannya. Iya, kalau terjemahan secara bahasa memang artinya mengutus. Cuma bahasa Arab itu, setan diutus oleh Allah, betul? Untuk Bang. menyesatkan manusia, betul? Iya, abang dengerin dulu. Cuma Artinya bahasa kalau Arab. orang sesat berarti sesuai dengan kehendak Allah, betul? Iya, jadi begini, Bang. Bahasa Arab itu satu kata maknanya itu luas, Bang. Kenapa kok Allah menggunakan arsalna sedangkan Allah itu bermaksud mengizinkan atau membiarkan, ya kan? Karena itu menunjukkan keagungan Allah di situ, Bang. Oke, baik. Kita jangan berdebat di situ. Sekarang intinya begini, bahwa orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang korupsi itu sudah qadarullah, sudah ketetapan dari Allah, betul? Iya, betul. Bagaimana mungkin Allah meminta pertanggungjawaban kepada orang yang sudah didesain oleh dia sendiri untuk berbuat maksiat? Iya, jadi begini yang tadi saya jelaskan. Salah satu sifat Allah itu kan pertama Bismillahirrahmanirrahim ya. Maha pengasih lagi maha penyayang. Kenapa sih kok Allah kok bisa menuntut sesuatu hal yang sudah menjadi kehendaknya? Jadi kita kembali lagi kepada iblis. Apa yang disampaikan abang tadi itu belum lengkap. Jadi sebelum iblis itu meminta izin kepada Allah untuk menggoda manusia, iblis itu adalah pimpinan para malaikat, Bang. Jadi iblis itu sudah beribadah selama beribu-ribu tahun, ya kan, sebelum Allah menciptakan manusia. Dan kemudian iblis itu dikutuk, ya kan, dan diturunkan ke dunia. Dan kemudian iblis tidak terima, ya kan, dendam kepada Adam. Salah satu kenapa kok Allah menuntut itu, karena Allah itu juga pengasih. Walaupun iblis itu sudah
sudah ingkar kepada Allah, sudah Bang, mengingkari. ini abang nggak nyambung loh bang. Ini coba Dengarkan dulu. begini. Bang Edis, dengarkan dulu. Iya, dengarkan dulu Bang Edis. Karena Allah itu pengasih, kasihan sama iblis. Jadi membiarkan para koruptor itu untuk korupsi dan nanti biar jadi budaknya iblis di neraka. Maksudnya gitu Bang. Oke, berarti Allah yang menetapkan orang untuk korupsi. Iya, itu memang Tetapi ditentukan Allah biar dia menghukum besok. orang. Bang, begini. Anda seseorang yang menyuruh orang, Anda ini orang nih, nyuruh orang untuk korupsi. Anda yang nyuruh. Iya. Lalu kemudian Anda menghukum dia karena korupsi. Iya. Seharusnya yang dihukum itu Anda karena Anda menyuruh. Di dalam kitab undang-undang hukum, di dalam KUHP, itu orang yang menyuruh melakukan itu juga kena Bang, karena dia termasuk aktor intelektualnya. Makanya saya bilang Allah mirip dengan Verdi Sambo. Loh, Allah begini, Bang Edis. menetapkan, Bang dengarkan. Allah menetapkan orang itu membunuh, betul? Ya. Ketika dia membunuh, masa Allah menuntut dia, meminta pertanggungjawaban dari dia? Bukankah itu Allah yang menetapkan? Iya. Makanya saya bilang Bang, ini ajaran GLA. Jadi begini Bang Edis ya. Suatu hukum manusiawi seperti hukum KUHP itu tidak bisa disamakan dengan hukum-hukum ketuhanan Allah. Kenapa? Karena Allah itulah yang menentukan suatu takdir kehidupan manusia. Jadi kenapa sih kok koruptor itu yang sudah dikehendaki Allah dia sendiri korupsi, kok malah dia dituntut di neraka? Itu adalah bentuk rasa kasihan Allah kepada iblis. Kenapa? Karena dia itu nanti di neraka bakal jadi budak-budaknya iblis. Seperti itu mereka itu. Seperti itu. Tapi inilah, kalau kita terusin itu percuma. Gini Bang, di dalam kekristenan itu konsep itu tidak ada Bang. Konsep takdir itu tidak ada. Tetapi di dalam kekristenan yang ada itu adalah konsepnya itu kehendak bebas atau free will. Jadi Kehendak orang bebas, itu semua diberikan pengikut, semua manusia gitu. Semua Bagaimana? manusia diberi kehendak bebas. Iya, Maksudnya manusia itu diberi kehendak bebas. Makanya di dalam kekristenan Tuhan itu tidak membuat wayang. Tuhan tidak menciptakan robot. Tetapi Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia tersebut. Apakah manusia tersebut akan taat atau tidak? Jadi gini Bang, kalau seumpama pemahamannya orang Kristen seperti itu, kalau di dalam Islam itu justru menunjukkan bagaimana suatu adanya Tuhan adalah lemah Bang. Tuhan adanya lemah. Iya, justru menunjukkan kelemahan Tuhan. Kenapa? Bagaimana bisa Allah menciptakan suatu makhluk sedangkan ia diberi kebebasan sehingga dia melawan Allah? Itu menunjukkan bahwa bahwa Tuhan itu adalah lemah, sedangkan kita Justru yang lemah itu adalah orang yang suka ngendaliin orang. Itu yang lemah. Artinya gini Bang. Oh, diam kamu. Kamu tidak boleh bersuara. Kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begini. Itu lemah, dia lemah. Maksud saya begini, saya tidak mengerti standar apa yang Anda gunakan. Lemah itu adalah karena dia tidak bisa mengendalikan orang atau karena dia mampu membuat orang tersebut memilih kehendaknya sendiri. Pemimpin yang lemah justru malah pemimpin yang suka membungkam itu, yang tidak memberikan hak apapun kepada orang itunya. Itu malah menurut saya yang lemah. Tapi itu tidak jelas nanti Bang, karena standar Anda dengan standar saya beda. Kita punya standar yang ganda. Tapi intinya yang kita sama-sama setuju. Kami, Bang. Maksudnya kalau dalam pandangan kami, adanya takdir Tuhan adalah menunjukkan bahwa suatu keagungan dan kemahabesaran maha kuasanya Tuhan gitu loh. Jadi semua apa yang Tuhan ciptakan itu semuanya itu atas kendali Tuhan. Baik. Tuhan yang mengatur Baik. semuanya. Kalaupun itu, demikian, artinya kalaupun demikian secara logika seharusnya Allah
tidak boleh menuntut seseorang atas perbuatan yang dilakukan. Dia tidak Iya, boleh memintai pertanggungjawaban itu. Jadi itu sama saja minta pertanggungjawaban kepada robot. Bagaimana mungkin robot yang sudah ditentukan untuk belok kiri dituntut atas perbuatannya karena dia belok kiri? Jadi begini bang, kalau menurut abang kan Allah tidak bisa menuntut. Itu kan secara pandangan syar'i atau secara pandangan syariat. Seharusnya Allah tidak menuntut karena ini adalah kehendak Allah sendiri. Iya, itu memang pandangan syar'i ya. Tetapi secara pandangan hakikat tidak seperti itu bang. Walaupun seseorang itu di neraka, itu memang sudah takdirnya dia ditempatkan di neraka. Tetapi satu hal saya katakan lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Allah tetaplah maha pengasih lagi maha penyayang. Walaupun di neraka tetap ada sifat Allah yang ar-Rahman itu tetap masih ada walaupun dia di neraka. Seperti itu bang. Oke, Itu jadi dalam di ilmu detik hakikat oke. seperti itu. Jadi di detik yang sama Allah Maha Pengasih, di detik yang sama Allah memasukkan neraka ke jahanam, betul? Ya tidak seperti itu bang. Nah, Jadi gimana seseorang lagi sini? Maksudnya Bang, gini bang. tahu nggak? maksudnya, Menurut Bang. Al-Quran, di neraka itu adalah otaknya itu mendidih, kemudian usus mereka terpotong-potong. Mereka akan diberikan minuman yang begitu panas sehingga usus mereka terpotong-potong dan mereka akan dikasih minuman yang begitu dingin. Nah, orang Arab pernah lihat es atau enggak? Karena bagaimanapun es itu ya mentok di 0 derajat. Kalau Bagaimana menurut dikasih saya, kalau minuman orang yang Arab, begitu dingin? Ya karena orang Arab nggak pernah lihat es. Maksud saya begini, tenang. Saya cuma mau bilang begini. Artinya kalau kita betul-betul mengkaji agama Islam, betul-betul kita teliti agama Islam ini, memang bang sangat beresiko untuk ditinggalkan umat. Itulah kenapa Islam melindungi agama Islam itu dengan cara supaya umat Islam itu jangan belajar agama Islam. Supaya umat Islam itu didesain untuk belajar huruf Arab. Bang, ini disinilah, nggak? Ada sebuah propaganda atau konspirasi di antara pemimpin-pemimpin umat. Jangan sampai umat ini belajar Al-Quran. Jangan sampai. Biarlah umat ini percaya kepada tafsir ini saja. Percaya kepada ulama ini saja. Jangan sampai mereka baca Quran. Jadi ajarilah mereka membaca huruf Arab, lalu katakanlah kepada mereka supaya ketika mereka baca huruf Arab itu mereka dapat pahala dan amal. Itu yang jadi terjadi, tidak Bang. seperti itu bang. Iya, kalau di dalam konsep pendidikan Islam, manusia itu memiliki tingkatan dalam pendidikannya, Bang. Jadi tidak bisa seseorang ya kan yang belum mengerti tentang syar'i langsung dididik kepada tingkat hakikat, tidak bisa. Dia harus melewati tingkat syar'i itu dulu. Bagaimana seseorang mau diajarkan tafsir kalau dia belum bisa membaca Al-Quran? Baca Al-Quran aja belum bisa, gimana mau belajar tafsir? Bang, Muhammad bisa baca nggak? Bisa. Katanya Muhammad buta huruf, tiba-tiba sekarang Muhammad bisa baca. Oh, maksudnya Nabi Muhammad seperti itu. Ya kalau Ya Nabi elah, Muhammad emang saya itu kan ngomong Muhammad beda, siapa, Bang? Oke. Muhammad Oh. yang kalian percaya sebagai nabi, dia bisa baca nggak? Iya. Bisa Ya, baca nggak dia? Menurut suatu riwayat. Bisa baca nggak dia? Nggak Apa? bisa. Apa? Nggak Apa? bisa. Nggak. Oke. Bagaimana Anda menuntut orang kalau mau paham Al-Quran harus bisa baca Al-Quran, sementara Muhammad sendiri nggak bisa baca? Ini kalian ini standar ganda. Di dalam Al-Quran, kalau Anda baca Al-Quran, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang diwahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Itu yang disebutkan oleh Al-Quran. Tidak ada Al-Quran mengatakan kalau kamu mau paham Al-Quran, kalau kamu ragu-ragu tentang yang diwahyukan kepada kamu, tanyalah Ibnu Katsir. Nggak ada.
Cuman jadi begini Bang, eh di dalam Islam kenapa sih kok Muhammad itu kok dia tidak bisa membaca? Justru itu suatu kelebihan Bang, dimana seseorang tidak mungkin bisa mengarang Al-Quran dengan sebaik itu gitu. Dia baca aja nggak bisa gitu loh, apalagi dia mengarang Al-Quran gitu kan, dia tidak akan bisa. Jadi itu menunjukkan Ya, bahwa itu adalah benar adanya dari Tuhan. makanya Al-Quran itu sangat kuat dugaan dibuat oleh orang-orang di sekeliling Muhammad. Sayangnya Muhammad tidak bisa baca. Ya cuman kan tidak ada bukti Bang dugaan kalau Ada Al-Quran di dalam itu dibuat Quran oleh surat An-Nahl, di dalam Quran surat An-Nahl ayat 103. Itu orang-orang sudah 103. mencurigai bahwa Quran itu buatan orang-orang di sekeliling Muhammad. Mana coba lihat, saya buka An-Nahl 103. Ya, buka aja An-Nahl 103. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka itu berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajam. Padahal ini Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas nanti. Betul nggak bahwa masyarakat yang hidup sejaman dengan Muhammad mengatakan bahwa Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad, betul? Ya, itu tuduhan Bang. Di sini bukan tuduhan. Lalu Al-Quran membantah tuduhan itu dengan kata-kata, itu orang yang kamu tuduh bahwa itu ngajarin Muhammad, bahasanya dia bahasa Ajam, bahasa asing. Sementara Al-Quran ini dalam bahasa Arab yang jelas. Lisanun Arabian mubin, betul? Iya. Nah, Arabiyun. Gimana? Arabiyun. Iya, Arabiyun, lisanun, dalam bahasa Arab yang jelas. Nah, sementara umat muslim ketika membaca Al-Quran, banyak di dalam Al-Quran kosakata yang orang Arab sendiri mereka tidak tahu itu apa. Contoh, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, Alif Lam Mim. Apa artinya? Artinya hanya sedikit ulama yang itu bahasa Arab yang jelas. Itu Jadi begini Bang, kalau ada orang nuduh, maka kita harus membuktikan tuduhan itu benar atau salah. Jadi biar orang-orang tahu ya, masyarakat yang hidup sezaman dengan Muhammad menyadari, tahu mereka bahwa Al-Quran itu adalah buatan orang-orang yang ada di sekitar Muhammad. Lalu Al-Quran membantah, kamu berani-beraninya ngomong begitu. Sedangkan orang-orang yang di sekitar Muhammad yang kamu tuduhkan bahwa dia ngajarin Muhammad itu, dia berbahasa asing. Ini Quran ini bahasa Arab yang jelas. Kamu gak nyambung. Ternyata, bagaimana cara kita membuktikan tuduhan itu? Kita baca saja Qurannya. Ternyata di dalam Al-Quran ada kosakata yang orang Arab nggak tahu. Sampai detik ini orang Arab tidak tahu itu apa. Makanya betullah tuduhan orang-orang itu bahwa Quran itu diajarkan orang asing kepada Muhammad. Makanya terdapat kosakata Ajam di dalam Al-Quran tersebut, dan itu diakui oleh Al-Quran. Akhirnya Al-Quran mengakui tuduhan itu. Coba buka surat Ali Imran ayat yang ke-7. Al-Quran mengakui akhirnya, karena memang sudah kepergok. Iya, Muhammad itu kepergok, dia tidak ngerti Al-Quran.
itulah jawabannya. Makanya Quran itu adalah jawaban-jawaban dari kepergoknya Muhammad atas melakukan sesuatu. Coba buka surat Ali Imran ayat yang ke-7. Iya, ini kan isinya bahasan tentang ayat mutasyabihat. Nah, yang Coba tadi dibacakan yang dulu tadi saja, Bang. Abang Dibacakan dulu. bacakan itu, ya, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad, ya kan, kepada engkau Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, ya kan, itulah pokok-pokok Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat, kan seperti itu. Apa mutasyabih? Di sini dijelaskan lagi, adapun orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, memang hatinya itu emang udah sesat gitu kan, mereka mengikuti yang mutasyabihat yang mereka tidak mengerti gitu, maksudnya seperti itu, untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Maksudnya seperti yang berakal itu maksudnya di sini bukan akilun, Bang. Di sini dijelaskan ulul albab, Bang. Oke, pertanyaan Jadi saya apa arti dengan ulul albab itu, mutasyabihat? Bang? Nanti Bang saya jelaskan dulu, Bang. Yang dimaksud dengan ulul albab itu adalah seseorang yang berakal sempurna, ya kan, dan beriman melebihi orang-orang manusia pada umumnya. Jadi mereka ini orang-orang yang berakal lagi dekat dengan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan ulul albab di sini, Bang. Jadi emang tidak bisa semua manusia itu mampu mengerti dan memahami Al-Quran. Salah satunya ya abang ini tidak bisa mengerti alif lam mim gitu, karena abang bukan seseorang ulul albab begitu. Sudah? Di situ, Bang. Iya. Saya tanggapi dua ya. Anda mengatakan saya tidak mengerti alif lam mim. Padahal tidak ada satu orang muslim pun yang ngerti apa itu alif lam mim. Jangankan orang muslim, Muhammad saja tidak ngerti. Jangankan Muhammad, Allah nggak ngerti apa itu alif lam mim. Coba. Loh, buktikan kalau Muhammad ngerti alif lam mim. Tunjukkan tafsir atau pertanyaan para sahabat kepada Muhammad. Ya Rasulullah, apa alif lam mim itu? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena memang nggak ada satu orang pun yang tahu. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Anda, apa itu mutasyabihat? Mutasyabihat itu adalah suatu ayat, ya kan, yang tidak bisa difahami secara khusus. Oke. Atau samar-samar, bisa dikatakan Samar-samar. Arti mutasyabihat Iya. itu sama dengan kata-kata wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum tuh. Kata-kata yang sama itu. Artinya samar, nggak jelas. Iya. Nah, kenapa Al-Quran berkata ketika ada orang yang menuduh bahwa Al-Quran itu buatan orang ajam dengan kata-kata Quran ini bahasa Arab yang jelas. Tapi di detik yang sama, Quran berkata, di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang gak jelas. Iya, Quran kan mengakui akhirnya bahwa di dalam Quran itu ada ayat-ayat mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang tidak jelas atau samar. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui takwilnya. Gak ada seorang pun yang mengerti takwilnya. Sementara di dalam Quran, surat Yusuf ayat yang kedua, sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Bayangin, Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Di detik yang sama, Quran ada ayat-ayat yang tidak bisa dipahami. Makanya saya bilang, Bang, semakin baca Quran, semakin dekat waktunya untuk meninggalkannya. Jadi begini, Bang, saya jawab, Bang, ya. Jadi begini, kalau abang mengatakan di dalam detik yang sama, itu tidak tepat, Bang, menurut saya, Bang. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan itu beruntun, waktunya itu nggak detik yang sama, gitu. Waktunya berbeda. Kenapa kok Allah mengatakan nekat, bahwa Bang, tenang, Bang. Menurut Anda, Quran diturunkan dalam beberapa waktu.
Iya, itu selama dari semenjak Rasulullah umur 40 sampai 63 tahun, selama 23 tahun, Bang. Turunnya Al-Qur'an Baik. itu. Inilah yang saya bilang, ketika kita belajar Al-Quran, makin Al-Quran itu nggak jelas. Kenapa saya katakan begitu? Menurut Anda, Quran diturunkan selama 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, betul? Iya, ada yang mengatakan seperti itu. Baik, coba Bang buka surat Al-Qamar ayat yang pertama. Al-Qamar, Al-Qamar. Qamar itu minuman keras. Tapi kalau qamar itu bulan. Iya, gimana? Ya, coba. Apa Sudah, dikatakan di dalam surat Al-Qamar ayat yang pertama? Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Terus? Itu ayat pertama, Bang. Kok Al-Qamar? Bukan Al-Qamar, salah ngomong lagi saya. Surat Al-Qamar. Maksud saya, inilah saya bilang, udah berapa jam di siaran, udah mulai hilang konsentrasi. Sebentar. Al-Qadar. Kok Al-Qamar? Surat Al-Qadar, Bang. Inna anjalnahu fi lailatul qadar. Itu sudah sesungguhnya Ya, kami coba, turunkan Kak, Al-Qur'an baca. itu di dalam malam Lailatul Qadar. Artinya? Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada satu malam. Betul nggak? Ya, betul. Jadi Quran diturunkan selama berapa waktu? Ya, di situ dijelaskan satu waktu, maksudnya gini, Bang. Jadi turunnya Al-Quran sebelum sampai ke Rasulullah, itu Al-Quran itu sudah ada di langit pertama, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Cuman belum turun ke bumi. Itu maksudnya seperti itu. Kan berat kan? Jadi umat muslim Iya, akan penafsirannya mengedit. memang seperti Pokoknya itu. diedit semua. Bang, menurut Bukan surat diedit, Al-Qamar itu, Bang. Quran diturunkan, nggak ada di situ diturunkan ke Al-Qadar, langit atau Al-Qadar, diturunkan Al-Qadar. ke bumi. Kalau diturunkan masih nyangkut, berarti belum turun. Enggak, Bang. Umat Bang, saya tahu itu, Bang. Saya tahu, menurut para ulama, maksudnya turun itu masih nyangkut di atas. Baru dicicil selama 23 tahun. Saya tahu, itu tahu. Tahu Gini, saya. Bang, gini, Bang. Tapi itu Jadi adalah Allah sebuah tafsir. Bagaimana mungkin dikatakan kami turunkan Quran dalam satu malam Lailatul Qadar, tapi masih nyangkut di langit, berarti artinya belum turun. Gimana sih? Jadi begini, Bang, kata turun itu kan suatu kata yang umum. Maksudnya itu bukan suatu kata yang khusus. Namanya turun dari manalah? Turun dari gunung bisa, turun dari lantai 7 bisa, ya kan? Bagaimana turun dari mungkin gedung kalau bisa. bagaimana mungkin kalau belum ke bumi dikatakan turun? Karena Al-Quran itu diwahyukan dari Allah dari atas langit ke-7, lebih tinggi lagi dari langit 7. Ya kan, namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha turun ke langit 7, turun ke langit 6, turun ke langit 5 hingga langit pertama. Disitulah yang maksudnya. Nah, pada Mana saat turun di ayatnya, langit Bang? pertama Diturunkan ini, ke langit ketiga di mana? di langit pertama, Bang, dari Sidratul Muntaha ke Tidak langit ada, pertama. Bang, ayatnya dikatakan Quran diturunkan ke langit pertama. Ada di dalam hadis, Bang. Di dalam hadis ada, Bang. Di dalam Mana hadis, hadisnya? Bang. Nanti saya cari. Saya lupa hadis di mana, di kitab apa gitu. Saya dulu pernah. Emang kalau ngomong sama muslim Bang, ya ya. begini. Oke Iya, lah, saya Bang. sebelum Nanti saya kalau jawab, sudah saya ketemu mau tanya dulu, hadisnya Bang. baru kabarin lagi ya. Bang, iya, nanti saya jawab. Saya mau tanya Oke, dulu, Bang. baik. Saya Kalau sudah waktu ketemu itu kan hadisnya saya nanti pernah- kabarin lagi. Kita nunggu-nunggu nanti Saya setahun mau lagi. tanya dulu. Nanti Saya naik mau lagi, Bang. tanya dulu. Aduh, nunggu.